Semua aturan dalam kehidupan ini telah dijelaskan oleh Allah, ibadahnya itu bagaimana. Kalaulah Islam itu adalah bangunan, ikhwan, maka tidak ada bagian dalam bangunan ini semuanya kecuali telah dijelaskan oleh Islam, tidak ada yang tertinggal. Oh, masalah-masalah yang tidak penting aja diatur dalam Islam, kok urusan ludah diatur nggak dalam Islam? Diatur, kan saya sampaikan belum itu. Ludah itu diatur dalam Islam itu. Apa itu aturan ludah? Satu, kalau berludah jangan menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa? Karena orang yang berludah ke arah Ka'bah itu Masya Allah, sesungguhnya nanti ludahnya akan kembali di antara kedua matanya ketika pada waktu hari kiamat. Makanya kalau berludah, orang yang suka berludah itu kalau mau berludah bilang centil, sudah tahu kiblat enggak? Kenapa? Jangan berludah ke arah Ka'bah, nanti kembali ludahmu di antara kedua matamu pada waktu hari kiamat. Masya Allah ya. Karena kemudian itu aturannya begitu. Kenapa kok berludah tidak boleh ke arah Ka'bah? Lu Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Kamu, saya yang akan ditanya. Mana ada kemudian Allah ditanya? Wong antum bawahan aja nggak pernah nanya sama manajer kok. Ada nggak office boy nanya sama komisaris? Nggak ada. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh Allah larangan, ya sudah begitu. Itu ludah, Pak, yang pertama. Yang kedua, aturan ludah itu apa? Aturan ludah itu, maka kalau sakit, tawasul dengan ludahnya. Ya, supaya kemudian menyembuhkan. Tawasul dengan ludah itu artinya menjadikan telunjuk kita diludahin, ditempelkan ke atas muka bumi, diusapkan ke bagian tubuh yang terasa sakit. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Jadi sebelum kita buru-buru minum obat-obat tertentu, merek-merek tertentu, ya, maka kemudian yang dilakukan oleh seorang yang beriman sama Allah itu apa? Menjadikan obat itu dari Quran dan dzikir dulu. Quran itu ya dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian kalau kemudian sudah membacakan itu, kemudian salah satu sunnah itu apa? Ini diludahin ini. Diludahin basah. Ya, basah. Diludahin. Ya, dengan ludahnya sendiri ya, enggak usah ludah teman. Kemudian diludahin dengan kemudian ludah sendiri, kemudian sono ke tempat parkir sana. Kemudian tempelkan itu ke atas tanah itu. Nempel, usapkan ke bagian tubuh yang terasa sakit. Ya, sembari kita membaca doa bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Ya Allah, dengan nama Engkau ya Allah, tanah bumi kami, sebagian dari ludah kami menyembuhkan sebagian, menyembuhkan penyakit-penyakit kami dengan izin kami. Usap ke bagian tubuh yang sakit. Kalau sini kenceng itu, habis makan soto santan itu, sini sembari kemudian dintiin santannya. Kemudian sini atau kemudian sini itu, ini kelihatan tua banget di sini nih. Di sini diusap sini. Kalau basah Ustaz lukanya. Lukalah kalau basah di sekitar lukanya. Jangan di tempat basahnya, dikasih tanah enggak. Di sekitarnya saja. Misalnya sini ada luka nih misalkan, di sini sekitarnya nih. Itu termasuk sunnah al-mahjurah itu. Tahu sunnah al-mahjurah? Sunnah al-mahjurah, sunnah yang tertanggalkan. Sunnah yang sedikit orang mengerjakannya. Padahal itu termasuk sunnah itu. Kalau antum membaca kitab-kitab para salaf itu Nabi melakukan itu. Ya, kalau sudah kayak gitu bacain Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian saya gituin tidak sembuh gimana Ustaz? Itu bukan karena Rasulnya bohong, enggak, tapi karena ketetapan takdirnya lebih berat daripada doa yang kamu ucapkan. Dan Allah ketika menetapkan takdir yang lebih berat, di situ kita paham pasti ada hikmahnya. 2 itu ludah. 3 urusan ludah itu apa? Urusan ludah itu Masya Allah ya, sampai lengkapnya syariat ini. Urusan ludah itu Pak, kalau kemudian kita sholat kemudian diganggu setan, maka bacaan kita berantakan, berarti ada setan yang ganggu kita. Namanya setan siapa? Khinzib. Itu namanya setan yang mengganggu kita dalam sholat. Kalau kemudian kita sholat, kemudian bacaan kita berantakan, kemudian kita berludah, coba berludah ke arah kiri 3 kali, tapi kemudian ludah yang ringan, watful. Membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Sudah insyaallah dikembalikan. Tapi kalau enggak dikembalikan setelah itu berarti kita banyak maksiat ya. Masya Allah, mimpi yang buruk kemudian berludah ke arah kiri. Para ulama membahas ludah itu najis atau enggak najis. Loh, urusan sekecil itu dibahas dalam syariat sunnah loh. Kok sampai mengatakan tega mengatakan agama dan negara itu kok dipisah? Pahami, saya mencintai antum, siapapun yang ngomong ini, saya ini anak mencintai antum karena Allah nih, tapi apa yang antum sampaikan itu salah. Ayo, mari sama-sama nih. Di sini mari datang ke Masjid As-Salam. Ayo kita bareng-bareng belajar.